Iya, sebenarnya dari awal saya sudah terpikir oleh Adrian Moraes. Saya bilang kalau saya nih menang laga ini saya maki-maki Moraes. Bukan karena apa? Dia berkata berstatement saya berbohong dengan statement saya yang lalu-lalu. Ada yang saya berstatement dia meremehkan saya, yang saya mengaokan itu kan. Ya, kalau saya sendiri sih lihatnya, saya bakalan bilang Mas, ya nice try lah, percobaan yang bagus banget ini dari Mas Eko kemarin. Soalnya lihat Mas Eko tuh kayak saya jadi kepikiran ya ini memang MMA tuh kayak gini nggak sih? Emang semua itu harus dilakukan biar menang gitu ya nggak sih? Betul, betul. Terus ini yang bikin saya penasaran tuh kemarin waktu ya mungkin luka-lukanya Mas Eko lah, mungkin bisa diceritain kemarin kira-kira ada mungkin cedera apakah mungkin apa enggak setelah pertarungan itu benar-benar ya sehat dan siap bertarung kembali atau gimana gitu. Kalau luka-luka enggak ada, cuman yang daerah sini aja kan. Karena kan dia spinning back kan, baru ada yang di ujung itu. Saya nih enggak tahu kena perutnya apa kena kemaluannya saya enggak tahu. Dan jari dia itu masuk ke dalam mata saya sini. Oh iya itu yang ada itu ya colokan itu ya. Jadi yang babak kedua itu mata saya ini udah sebelah ini udah ngeblur sudah. Makanya padahal dia yang minta stop tapi saya yang lari ke medis kan. Dia itu udah habis sebenarnya sudah habis sama-sama sudah habis gitu loh. Dia minta stop, saya yang lari ke medis karena mata saya udah ngeblur. Jadi udah satu mata ini aja. Jadi kalau ngeliat orang ini sudah dua bayang dia. Gitu. Jadi jari dia masuk karena kan itu sama-sama kompresor kan. Ya itulah kelemahannya di ring ya seperti itu. Jadi apa ya? Susah gitu loh. Susah, iya. Tapi ya itulah MMA kan. Jadi yang nonton juga puas dan yang musuh saya yang berikutnya kan jadi tidak meremehkan saya lagi. Oh, hanya ronde pertama. Oh, jangan main-main sama saya. Ya kan? Betul sih. Tapi berarti mata aman ya Mas kemarin tuh. Mata Terus aman nggak ada butuh masalah. berapa? Cuman di daerah sini aja kan agak biru kan kemarin tuh. Semua badan aman aja, nggak ada masalah. Udah biasa kayak gitu mas. Iya. Terus nih satu lagi tuh mungkin tertarik nggak sih Mas buat rematch sama Ingat lagi? Ya sangat tertarik lah. Saya maunya ya di circle kalau sama dia. Berarti nggak mau di itu lagi, di apa? Tinju lagi, ring lagi. Tidak menutup kemungkinan sih. Saya pasti akan ketemu dia lagi. Kan dalam beberapa pertarungan saya. Tetapi kan dia pasti incar yang di atas kan. Ya saat ini paling dia dilawan saya pasti nggak mau dia. Karena orang itu kan ngincar ke atas. Saya juga lagi mudah-mudahan saya juga secepatnya akan bisa lagi di yang 5 besar. Ya kan. Siapa yang di 5 besar saya bisa bermain lagi gitu loh. Dan ya saya sudah nggak sabar lagi gitu. Udah selesai pertandingan kan saya sudah langsung mulai latihan kan. Sudah ya langsung persiapan lagi kita. Gak sabar lagi ini berarti berapa bulan lagi nih siap tarung lagi? Ya tunggu jadwal lagi lah. Nanti kan ada aja nanti kabar-kabar selentingan kan kalau ada. Kalau dikasih besok? Oh saya siap karena berat saya kan nggak jauh juga. Ya itu dulu yang lain. Halo Mas Eko. Halo. Halo. Uh, Gimana kabarnya Mas Eko? Alhamdulillah baik. Nah, ini mau tanya saya. Uh, Tadi kan sempat bilang kalau di ronde 2 itu sempat terbawa emosi ya. Itu karena apa Mas Eko? Apa karena ini pertama kalinya masuk ronde 2 atau karena ada alasan lain? Terbawa emosi itu karena saya pikir strategi saya sudah tidak berjalan dan saya terlalu banyak kena pukulan dia gitu loh. Oh. Karena
yang saya latih kok strateginya tidak berjalan dengan sempurna gitu kan. Saya pikir kok malah banyak kena pukulan dia gitu. Makanya tapi kan saya counter attack juga. Dia pukul, saya pukul juga gitu kan. Maksudnya ya jual beli lah gitu. Tapi dalam segi pukulan kan saya kalah sama dia gitu. Gitu kan, dan ya saya puas dan saya mengakui kekalahan saya gitu ya. Kalau satu lagi nih, kalau misal nanti ketemu lagi mau gimana nih? Apa dua mau ngincer bawah lagi atau adu striking gimana nih? Ya kemungkinan kalau saya ketemu dia lagi, dia kemungkinan lebih 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 akan lebih merasa ketakutan yang lebih lagi kepada saya, karena dia merasakan game saya seperti apa, dan dia juga statementnya bisa dilihat, statement dia yang setelah pertarungan sama saya, kemungkinan dia akan lebih takut lagi sama saya, karena kan saya pertarungan yang sangat berbahaya, dia bilang kan gitu loh. Ya. Tapi suatu saat saya pasti ketemu dia lagi. Jadi kita benar-benar menanti nih kapan lagi apa Mas Eko bisa ketemu Denny Singkat lagi, keren sangat itu. Apa kalau pertarungan ulang nanti? Iya, bakalan rame kan? Iya. Oke, Mas Eko, terima kasih. Terima kasih. Halo Mas Eko. Halo. Halo. Mau tanya Mas, kalau dari pertandingan kemarin dapat bonus nggak sih Mas? Soalnya kan kalau dilihat dari pertandingannya seru juga kan, penontonnya juga kayaknya kalau dari kakinya kayak puas dengan pertandingan yang seru antara Mas Eko dan Mas Bima. Ya, dari gimana? Suaranya kurang jelas. Kurang jelas. Dari One UFC kemarin apakah dapat bonus Mas buat pertandingan gitu? Saya kan kalau tak lihat pertandingannya seru Mas antara Mas Eko sama Denny gitu. Kayak dari awal sampai akhir intens, penonton juga kayaknya puas kalau dari reaksinya ya. Gitu Mas. Iya sih, kalau bonus enggak ada. Karena ya banyak sih yang bilang, karena pertarungannya memang cukup seru, di dalam stadion juga cukup seru, karena kan jual beli juga kan permainannya. Ya nggak ada sih kalau bonus tambahan, nggak ada. Oke, kalau sama sebelum tandingan tuh saya melihat Mas Eko beberapa kali narik napas panjang. Apakah ada ketegangan sebelum bertanding lawan Denny gitu? Waktu mau masuk ke ring tuh Mas. Enggak, kalau tegang, rasa nervous itu udah biasa memang pasti. Semua orang pasti mengalami hal seperti itu, gitu loh. Saya kan memang seperti itu anunya. Oke. Sama buat ini Mas, kalau buat pertandingan selanjutnya mungkin Mas Eko udah punya gambaran soal lawannya siapa? Karena kalau dari penampilan pantas dapat lawan 5 besar lagi gitu. Ya kalau saya sih, kalau bisa One Championship jangan kasih saya yang di bawah, kalau bisa yang di atas gitu loh. Karena kan teman-teman bisa lihat sendiri pertarungan saya seperti apa, dan kalau dapat yang di bawah ya kata orang tuh easy money gitu. Tapi tetap Iya kan? tetap diambil Mas kalau dikasih yang bawah. Kayak buat laga pemanasan gitu. Ya jadinya easy money kan. Iya. Tapi kalau saya berpikiran sekarang tuh bukan masalah duit Mas. Bagaimana saya bisa bersaing dan saya bisa menduduki peringkat gitu loh. Kalau kita di atas kan, ibarat kata rezeki itu kan datang sendiri kan. Tapi bagaimana sekarang tuh saya bukan fokus ke uang dulu. Bagaimana saya bisa fokus mengejar untuk ke atas gitu, dan saya bisa bersaing di atas terus gitu kan. Kalau permainan saya tidak bagus, saya kemungkinan tidak dikasih yang di atas kan, gitu kan. Dan yang saya inginkan, saya tidak mau jatuh dari atas itu. Saya harus bisa berada di atas. Nah,
Ya Mas. Sama ini kan, kalau dari penampilan Mas Eko kan mampu mempersulit Dani Kingat yang untuk notabene petarung papan atas dan bisa lawan petarung-petarung yang top-topnya kelas terbang itu. Apakah kan waktu sebelum tandingan kayak Adrian Moraes itu bilang nggak kenal Eko Roni gitu. Apakah dengan tandingan ini Mas Eko kayak menunjukkan bahwa saya adalah penantang baru di kelas terbang ini? Iya. Iya, sebenarnya dari awal saya sudah terpikir oleh Adrian Moraes. Saya bilang kalau saya nih menang laga ini saya maki-maki Moraes. Bukan karena apa? Dia berkata, berstatement saya berbohong dengan statement saya yang lalu-lalu. Ada yang saya berstatement dia meremehkan saya, yang saya mengaokan itu kan. Nah, dan saya punya buktinya. Sekalinya kata-kata itu masih ada. Kata-kata dia meremehkan saya itu masih ada. Saya sudah screenshot dan saya sudah, makanya sudah dalam kepala sudah emosi. Memang saya bilang kan, dia bilang saya berbohong, saya numpang tener sama dia. Oh, jangan salah, saya bilang enggak, ya kan. Mungkin duluan saya tener daripada dia karena saya di Gulat saya berprestasi gitu kan, di internasional gitu. Dan dia meremehkan saya dan dia bilang saya berbohong gitu kan. Gitu itu kata-kata nggak bagus gitu loh. Berarti dia dia menulis kata-kata tidak dia menulis tapi dia tidak mengakui kata-kata yang dia tulis gitu loh. Gitu kan? Mungkin kalian bisa cari sendiri di pertarungan saya, dia masih ada kata-katanya dia berstatement di situ. Gitu. Ya. Makanya saya bilang kalau saya menang ini saya maki-maki memang ini saya bilang gitu kan. Gitu. Jadi sudah terbawa emosi duluan gitu dari awal tuh sudah emosi nih harus menang gitu. Dan kalau menang kan tuh kan saya munculkan itu kan statement saya gitu loh. Statement dia itu saya munculkan gitu loh. Bener apa enggak? Siapa yang salah, siapa yang berbohong gitu loh. Gitu kan. Jangan berani berstatement tapi bilangnya orang bohong gitu kan, itu nggak bagus namanya itu. Gentleman aja kita. Iya, saya ngomong gitu kan enak. Nah, kalau numpang tener nggak perlu lah numpang tener sama dia tuh. Gitu kan. Saya juga nggak kenal dia juga kan gitu. Berarti jadi motivasi lebih nih ya, kayak rivalitas dengan Adrian Moraes. Iya, betul. Suatu saat kalau ketemu saya pasti akan ramai itu. Tahun ini Mas bisa lawan Adrian Moraes. Nah, karena dia lagi sabuk. Ya, mungkin agak lama lawan dia kan. Gitu. Oke. Bukan cepat ketemu Mas. Ya, mudah-mudahan bisa sih. Buktikan. Ya. Oke. Makasih Mas Eko itu. Makasih. Terima kasih Mas. Lanjut nih. Mas Eko, pelajaran terpenting apa yang didapatkan Mas Eko dari pertarungan lawan Dani kemarin? Pelajaran yang paling penting apa yang bisa Mas Eko dapatkan? Ya, setelah pertarungan sama Denny banyak pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan. Ya tentunya pelajaran yang paling penting adalah saya tidak bisa mengontrol emosi saya. Dalam pertarungan saya tidak bisa mengontrol emosi saya dan tentunya saya harus lebih mematangi lagi di ground saya, di game ground saya dan di striking gitu loh. Tentunya kalau melawan di top 5, walaupun ya kemungkinan kan setiap orang kan pasti berbeda kan. Setiap fighter memiliki karakternya masing-masing gitu loh. Dan saya ingin mencoba bagaimana saya bisa lebih jauh lagi untuk bermain gaya striking gitu loh. Gitu kan. Saya bisa di striking tapi kan kebanyakan tangan saya di bawah kan. Iya. Gitu. Ya itulah kelemahan saya dan itu pelajaran bagi saya. Jadi sekarang kan saya bisa melihat cara bermain saya kan.
dalam 3 ronde saya sering nonton pertandingan itu kan. Saya buka lagi YouTube, saya lihat oh ternyata ini kelemahan saya gitu kan. Kalau main cepat terus kan nggak kelihatan kan, gitu. Tapi sekarang saya sudah bisa lihat oh gini permainan saya dan saya harus rubah cara game-game saya seperti apa gitu. Ya. Kemudian kalau pengalaman menghadapi top 5 nih, Mas Eko, apakah setelah melawan Denny ini Mas Eko merasa oh udah tinggal dikit lagi nih saya bisa sejajar dengan 5 top 5 gitu ya, atau ada perasaan oh saya masih harus banyak lagi nih, banyak apa yang harus diubah, apa yang harus disesuaikan gitu. Kalau menurut Mas Eko gimana komparasi diri Mas Eko dengan top 5 yang diwakili oleh Denny gitu setelah melalui pertarungan seperti itu? Kalau bagi saya tidak bisa mengukur sampai situ ya. Tapi kalau menurut saya layak untuk bersaing di peringkat 5 besar. Karena apa? Ya Denny pun mengakuin hal itu gitu loh. Denny pun dia kewalahan juga bermain dengan saya, dan ya saya pikir ya saya layak gitu kan. Tetapi saya tidak bisa menentukan bahwa saya layak atau tidaknya kan. Tapi saya merasa puas bermain sama Denny, dan ya karena bukan saya berpatokan kepada Denny, tidak, karena dari musuh-musuh Denny yang lalu-lalu kan nggak sama gitu loh kan, karena Denny kan juga pernah merasakan kemenangan yang beruntun juga kan. Ya beruntungannya ya dia main cepat terus gitu kan, dalam berapa ronde selesai. Hanya yang di peringkat 5 besar dia bermain di 3 ronde gitu kan kebanyakan. Dan ya saya pikir saya layak berada di sana gitu. Mungkin lanjut ke ini nih yang dipamerin Mas Eko di IG story dalam beberapa hari terakhir nih. Itu lagi ngapain sih Mas Eko? Bisa cerita nggak? Yang mana Mas? Yang di ya lihat-lihat lahan itu terus. Oh ya. Ada sedikit bisnis sih nanti. Berkaitan dengan ini MMA atau ini bela diri? Itu masih saya ya belum tahu, tapi ya perlu dipikirkan karena banyak audiens yang ingin saya membuka bela diri gitu kan. Tetapi saya tidak mau buka tapi tidak ada saya di sana gitu loh. Saya buka tapi dengan pelatih yang berkualitas gitu kan. Saya tidak mau hanya sekedar buka oh gini, tapi kita tahu benar-benar melatih gitu loh, bukan melatih sebagai apa kesehatan gitu aja kan, enggak. Kita melatih bagaimana bisa benar-benar menjadi seorang atlet yang bisa juara gitu kan. Cara bermainnya bagus gitu loh. Kalau hanya bisa main masuk kandang main pukul-pukulan kayak di jalanan kan nggak bagus juga dilihat kan. Iya. Tapi bagaimana gitu bermain dengan skill gitu loh gitu. Itu lokasi di mana Mas Eko? Di Samarinda sih, dekat rumah. Oh. Jadi nanti rencananya apakah Mas Eko itu jadi pelatih kepala atau gimana? Atau nanti ada punya tim pelatih yang dikontrol langsung gitu sama Mas Eko, seperti yang Mas Eko bilang ingin terlibat langsung gitu ya? Ya nanti ya mudah-mudahan berjalan. Saya pengen terlibat langsung juga sih di situ, karena ya itu ingin membentuk karakter atlet nanti seperti apa gitu kan, biar benar-benar kita ciptakan yang atlet juara gitu loh. Iya. Khusus MMA atau gulat? Belum tahu, kita nanti aja dulu kan. Karena kalau dibicarakan nanti kalau berubah kan lain juga kan ceritanya kan. Gitu loh. Ada target kira-kira kapan itu jadinya? Tinggal dananya aja sih. Kalau ada dananya kan cepat. Kalau enggak ya tahap pelan-pelan. Oh banyak pekerjaan dan ini Mas Eko yang ini. Ya mudah-mudahan tambah motivasi lagi untuk semakin sering menang hebat di One Championship. Jadi kan dapat bonus terus tuh. Iya. Ada lagi yang lain?
Kalau adanya Cleon kapan Mas Eko? Ininya Bulan perkiraannya? Juni dia. Juni ya. Juni. Ya. Kemungkinan kan ini puasa, mungkin bulan depan saya balik lagi. Tapi kan saya nunggu juga. Kalau ada pertarungan saya nggak balik. Tapi kalau ada pertarungan, kalau nggak ada pertarungan saya balik bulan depan. Kan Ramadan kan. Iya, iya. Tapi kalau nggak ada, saya Ramadan di sini dengan persiapan di sini gitu loh. Tapi kalau diminta tarung pas Ramadan nggak apa-apa. Eko nggak apa-apa, bisa Mas Eko. Kayaknya nggak mungkin kalau pas Ramadan karena mungkin, ya. mereka juga tahu saya kan. Iya. Mereka nggak pernah ngasih pertarungan pas Ramadan karena mereka tahu gitu loh. Iya. Karena waktunya juga kan sebulan kan, nggak cukup juga buat persiapan gitu. Iya. Benar. Tapi ya berarti habis Lebaran ya, habis Lebaran udah pasti bisa ya langsung ya. Iya. Paling nggak di bulan Mei lah. Bulan Mei. Kan? Kalau di bulan Mei kan persiapan pas 2 bulan kan, jadi cukup lah itu. Tapi istri tetap di Indonesia atau di Singapura nanti? Kalau misalnya dapat pertarungan pas jadwal segitu, kan udah deket lahiran tuh. Enggak, istri saya kan udah nggak bisa terbang lagi, sudah 7 bulan kan nggak boleh terbang. Iya. Jadi istri saya standby di Samarinda sih. Samarinda. Oh iya. Ya semoga lancar nanti semuanya, sehat-sehat Madilanya. Ya, Farul, dari Farul ada? Oh iya Mas, ini kayaknya udah terwakili semua sama Bola Sport terkait fight kemarin. Cuma mau nanya terkait One Fight Night 10 nih Mas. Itu kan mulai rame dan bahkan di tiket di Colorado pun hampir sold out ya. Cuma tinggal berapa belas lagi gitu. Padahal fightnya masih 2 bulan lagi. Itu selain main fight ya pastinya. Kan ada juga Ahmed Top lawan Rhys McLaren gitu. Mungkin Mas Eko ada prediksi atau ada gambaran karena mungkin bisa jadi next-nya nih buat Mas Eko nih. Jalannya pertandingan kira-kira nanti akan seperti apa? Kalau mereka berdua memang 50-50 kalau saya lihat sih, karena kan di ground mereka juga bagus, gitu kan. Di ground mereka juga bagus dan di striking juga bagus gitu loh. Gitu. Kalau saya sih 50-50 karena ya ini calon-calon saya juga gitu kan. Mungkin ya 1-2 pertarungan lawan mereka gitu. Tapi kalau saya pikir sih 50-50 karena yang di US ini sangat seru sekali gitu loh. Kartunya juga bagus-bagus kan. Iya. Oke. Sekarang terkait main eventnya nih Mas, Johnson versus Moraes. Sebelum-sebelumnya kan Mas Eko pernah cerita juga prediksi, tapi sekarang dengan dinamika yang ada gitu, DJ latihan bareng Henry Cejudo gitu, terus Moraes juga makin ketat latihannya gitu. Mungkin ada pandangan terbaru nih Mas terkait prediksi laga mereka. Kalau saya lihat sih apa ya, laga-laga mereka ini memang laga-laga yang dinanti-nanti kan. Tapi saya juga pernah dengar si DJ juga pernah berstatement kalau nggak salah dia bosan sudah melawan itu aja, dia merindukan angin segar kalau nggak salah. Dia berstatement seperti itu kan, berarti kan dia menginginkan musuh baru kan, gitu ya. Ya saya lihat sih ya laganya sih mungkinan tidak jauh berbeda seperti laga-laga yang berikut yang kemarin-kemarin gitu Mas. Oke, ya terakhir nih Mas, ini karena flyweight itu seperti yang Mas Eko bilang kan divisi neraka ya, dinamikanya sangat cepat gitu di 5 besar ini. Bahkan kemarin juga si Wei, terus sebelumnya ada Yuya Wakamatsu, terus yang lagi naik-naik lagi juga kan ada Kantaraj Agasa tuh yang dari India, dia juga menang spektakuler di laga terakhirnya. Belum lagi ada Gurdarsan Mangat dan Winson Ramos mungkin yang walaupun terakhir dia kalah ya lawan Rhys McLaren gitu. Dari nama-nama ini mungkin adakah yang menurut Mas Eko tuh kayak wah ini mungkin bisa jadi batu lompatan sebelum nanti ke top 5 lagi nih. Karena yang top 5 kan sekarang udah ada jadwal semua gitu ya. Mungkin kayak Yuya Wakamatsu atau siapa Woo Shun Hoon yang dari Korea itu. Apakah ada wah ini nih kayaknya cocok nih stylenya.
lawan gaya saya gitu. Kalau saya mau orang gaya apa aja saya siap, karena ya ya mungkin ya kalian sudah lihat pertarungan saya seperti apa, dan saya nggak mau saya mau cari musuh ini itu, bingung juga saya kadang Mas, mau karena kan terlalu banyak di flyweight ini kan orangnya terlalu banyak gitu loh, terlalu apa terlalu banyak persaingannya kan, jadi saya makanya saya mudahan dalam waktu dekat saya ada informasi untuk bertarung lagi kan. Tapi ya kalau bisa sih yang di peringkat 5 aja sih gitu kan. Yang saya bilang kalau di bawah ya walaupun mereka bagus-bagus kan. Ya tapi saya siap sih kalau melawan mereka gitu loh. Betul, Di betul. antara yang Mas sebutkan tadi. Ya si Wei itu ini lagi dia terakhir kalau nggak salah 7 kali menang beruntun kalau nggak salah, yang sekarang peringkat 5 itu ya. Dan terakhir kalahnya kan lawan Rhys McLaren gitu. Jadi mungkin ini juga bakal seru banget nih karena pernah menang beruntun dengan rekor-rekor panjang gitu ya. Oke, siap. Kalau gitu ini Mas Eko, kalau dari saya sih nggak ada tambahan lagi. Bang Wid mungkin ada lagi? Sudah kayaknya. Udah ya yang lain. Ian, Edo, Awe. Udah bang. Ini aja deh satu deh. Iya. Kan kemarin kan kalah ya. Pertarungan pertama kalah nih Mas Eko. Terus habis itu menang 7 kali beruntun. Nah ini kalah lagi nih. Berarti besok 14 kali beruntun ya. 7 kali lagi ya. 7 kali lagi. Kan ya, kemarin kan pertama main kan kalah nih. Main kalah kan, menang 7 kali beruntun kan. Sudah naik ke peringkat 5 besar, ya kan? Sekarang kalah, berarti nanti bersaing peringkat yang lebih atas lagi. Mantap. Itu aja sih. Iya. Iya, kalau udah nggak ada lagi, terima kasih banyak Mas Eko, Roni untuk waktunya. Sekali lagi bersedia ngobrol sama kita dari Bola Sport. Ya, kita menantikan lagi lah aksi dari Mas Eko berikutnya. Mudah-mudahan lancar semua, apa yang ditargetkan bisa terlaksana gitu ya. Ya kita ya kemarin puas lah lihat penampilannya Mas Eko, walaupun memang hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi ya kita melihat pertarungan 3 ronde yang inilah yang oke banget gitu, dan kita bangga lah lihat Mas Eko mewakili Indonesia kemarin di One Fight Night kemarin. Gitu Mas Eko, terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat terus, istri, anak juga mudah-mudahan lancar semua nanti urusannya dilancarkan. Amin. Tapi saya juga berterima kasih kepada teman-teman media semua yang selalu support saya, selalu mendukung saya dari belakang. Terima kasih. Ya saya di sini juga masih terus berjuang. Saya ingin terus memberikan yang terbaik. Walaupun ya dunia MMA itu dunia keras kan, dunia persaingan ya. Saya menanamkan diri saya tidak mau kalah. Walaupun saya mengalami kekalahan kemarin, bagaimana sekarang saya harus bangkit gitu loh. Iya. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah mendukung saya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.